Shalom dan selamat pagi saudari-saudariku. Shalom Kak. Bagaimana semua kabarnya? Puji Tuhan sehat Kak. Apakah siap untuk mendengarkan PA kita pada pagi hari ini? Siap Kak. Nah, yang menjadi bahan PA kita pada hari ini, tetapi ada baiknya kita berdoa dulu dan bernyanyi. Kita bernyanyi yaitu lagu pujian Kita Harus Membawa Berita. Lagu pujian Kidung Jemaat 426. Nomor berapa Kak? 426. Udah Kak. Sudah? Tunggu Kak. Udah Kak. Kita harus membawa berita. 1, 2, 3, iya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita satukan hati kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah Bapa, bahan PA kami pada hari ini Engkau yang selalu menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Nah, yang menjadi bahan PA kita saudari-saudariku yaitu tertulis pada Nehemia 8 ayat yang pertama sampai 19. Sudah dapat? Sudah Kak. Nehemia 8 ayat yang pertama sampai 19. Tetapi yang menjadi ayat utamanya nanti ayat ke-12. Tetapi supaya lebih utuh, kita harus membacakannya semua. Yang akan kakak mulai dari ayat pertama dan kalian kembali membacakannya secara bergantian dengan judul Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air mereka. Mereka meminta pada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan seorang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Metika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke Juga Yosua, Bani, Serebia, Yamim, Akub, Sebetai, Yodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yojabat, Hanan, Palaya, yang adalah orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Juga Yosua, Bani, Serebia, Yamim, Akub, Sebetai, Yodia,
Maaseiah, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Palaya yang adalah orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada semua mereka, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan berkata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra ahli hukum Taurat itu untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Ayat 16. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murab, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Ayat yang ke-19 kita bersama-sama membacakannya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Nah, sekarang saya akan membagikan bahan yang menjadi PA kita hari ini, yaitu yang menjadi pokoknya, yaitu Nehemia 8 ayat yang ke-12. Kakak akan membagikan kertasnya, bahan diskusinya. Nah, di situ judulnya Hari Kudus. Silahkan baca paragraf pertama oleh Lydia Sembiring. Dimulai, Kak. Hari Pondok Daun bagi orang Israel merupakan hari kebebasan. Pada saat itu mereka berkumpul untuk merayakan secara bersama-sama. Dan pada saat itu juga adalah waktu di mana hukum Taurat Tuhan akan dibacakan. Semua orang yang hadir duduk dan diam untuk mendengarkan kitab Taurat Tuhan yang dibacakan oleh Nabi Tuhan, yaitu Esra. Setelah Esra membacakan hukum Taurat Tuhan, Esra menaikkan mazmur untuk menaikkan mazmur puji-pujian kepada Allah, dan semua orang yang hadir di sana mengatakan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Seketika itu terdengarlah tangisan dari orang banyak yang berkumpul di sana. Mereka adalah umat Israel. Mereka menangisi setelah mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Lalu Nehemia mengingatkan mereka bahwa pada hari kudus tidak boleh ada yang berduka cita, karena hari kudus merupakan hari bersuka cita, karena mengingat bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan keselamatan. Nah, paragraf yang kedua dilanjutkan oleh Disna. Hari kudus bagi orang Kristen adalah hari Minggu, yaitu kemenangan Yesus Kristus mengalahkan umat dan menyatakan keselamatan ke seluruh dunia. Setiap kali bertemu hari Minggu merupakan hari yang bersuka cita, yang mengingat pembebasan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Ibadah dengan sukacita pada hari Minggu ditandai dengan sukacita yang terbuka, menyambut keselamatan kekal.
memakai pakaian yang bersih, sopan, dan rapi, mengenakan pakaian Kristus dengan segala perbuatan, menyanyikan lagu pujian, membawa persembahan kudus dan yang berkenan kepada Allah, serta menyambut orang lain sebagai saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Iya, bahan PA kita hari ini Nehemia ke-8 pertama sampai ke-19 yang menjadi temanya yaitu Hari Kudus. Nah, pada masa itu orang Israel merayakan sebuah perayaan yaitu Hari Raya orang Yahudi. Hari Raya Pondok Daun ini disebut sebagai yang kita tahu sekarang ini kalau di Bataknya yaitu Pesta Gotilon. Pesta Raya, pesta tahunan. Nah, yang merupakan perayaan pengucapan syukur pada saat itu orang Israel dan hasil panen yang dirayakannya selama 7 hari di bulan purnama, yaitu di bulan September dan Oktober. Pada masa perayaan ini, umat Yahudi berziarah ke Bait Elohim yang di Yerusalem sambil membawa persembahan, yang dimana Nabi Ezra membacakan sebuah Taurat tentang keselamatan. Itu setelah Ezra menaikkan dan membacakan sebuah hukum Taurat Tuhan, dia menaikkan mazmur untuk puji-pujian kepada Allah, dan semua orang yang hadir di sana mengatakan amin amin sambil mengangkat tangan. Seketika itu terdengarlah tangisan dan semua orang Israel bersuka cita pada hari kudus itu. Nah, sekarang kita tahu hari kudus bagi Tuhan itu adalah hari Minggu, yaitu kemenangan Kristus mengalahkan maut dan menyatakan keselamatan ke seluruh dunia. Setiap kali bertemu hari Minggu merupakan hari yang bersuka cita, yang mengingat pembebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Nah, sekarang kakak akan bertanya kepada adik-adik semua, mengapa bangsa Israel berduka cita pada saat hari kudus itu? Pada hari kudus itu karena pada saat itu mereka mendengar Taurat Tuhan sehingga mereka menangis pada saat berkumpul di sana. Itu Kak. Orang Israel sedang merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dan juga pada saat itu Taurat Tuhan dibacakan oleh Nabi Ezra. Pada saat itu juga Taurat Tuhan yang kemarin bukan sama seperti yang kita tahu sekarang ini. Taurat Tuhan hanya 10, tetapi pada masa Israel itu Taurat Tuhan banyak. Nah, di situ Nabi Ezra membacakan Taurat itu dan orang Israel menangisi atas kelakuannya dan kesalahannya. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua, silahkan dijawab. Tenanglah, hari ini adalah kudus, janganlah kamu bersusah hati. Apakah yang bisa saudari pahami dari kalimat itu? Yang dapat saya pahami dari kalimat ini, Kak, yaitu dari ayat 12. Ya. Ayat 12 di pembacaan Alkitab tadi, bahwasanya kalimat ini adalah kalimat menyenangkan hati setiap manusia. Karena di mana di hari kudus itu, yaitu hari kemenangan Yesus Kristus, dia mengalahkan maut itu, seperti itu, Kak. Jadi poin yang dapat diambil dari sini, bahwasanya hari kudus itu janganlah kita bersusah hati, karena hari kudus itu merupakan hari kemenangan dari Yesus Kristus. Seperti itu, Kak. Iya, hari kudus itu yang berarti orang Israel didasarkan pada perdamaian dengan Allah dan kehadiran oleh Roh Kudus. Dikatakan di situ, janganlah kamu bersusah hati karena hari ini adalah kudus, di mana Allah adalah tempat dan keselamatan, sukacita semacam ini menjadi sebagai benteng yang menjaga kita dari kesusahan dan pencobaan, dan juga sebagai kuasa serta motivasi untuk bertekun di dalam iman hingga kesudahannya. Nah, pertanyaan yang ketiga, hari kudus bagi umat Kristen adalah hari Minggu. Coba ceritakan saudari-saudari yang menjadi persiapan saudari pada hari Minggu saat ke gereja. Persiapan hari Minggu saat ke gereja itu, Kak? Ya, persiapannya. Hati harus dipersiapkan, Kak, bahwasanya hati untuk memuji Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan penampilan kita juga harus diperhatikan, Kak, saat pergi ke gereja, tidak terlalu mencolok atau yang bersikap yang negatif seperti itu, Kak. Baju yang sopan seperti itu, Kak. Berusaha di dalam mengikuti ibadah itu terlebih dahulu konsentrasi sehingga dapat mengikuti ibadah dengan baik. Iya, sebelum kita memang memulai
untuk pergi beribadah ke gereja, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi dari segi fisik, kita memperhatikan juga baju kita, pakaian kita. Tetapi sekarang ini kita lihat ada orang dan di segi pakaian mereka memilih-milih. Karena sekarang kan banyak baju yang tren. Karena bajunya sudah tidak tren, jadi mereka merasa minder untuk datang ke gereja. Jadi harapan kakak, semoga kalian tidak minder dengan pakaian apa-apa saja itu, tetapi dengan hati yang tulus untuk memuji Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut saudara selaku pemuda-pemudi, apakah ibadah yang sudah dilakukan di tempat itu sudah membawa pembaharuan bagimu? Lalu ibadah seperti apa yang kamu inginkan di kemudian hari? Ya Kak, di sini menurut saya Kak, ibadah kita yang kita lakukan pada saat di tempat ini menurut saya sudah membawa pembaharuan bagi kita, membawa pembaharuan bagi kehidupan. Contohnya bagi kehidupan saya lah Kak, karena saya sudah tahu bagaimana beribadah di hari yang kudus itu. Bahwasanya kita kalau beribadah tidak membawa segala beban dan segala kesusahan hati kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita harus bersuka cita dan penuh kemenangan seperti itu Kak. Terus bagaimana ibadah yang saya inginkan seperti itu Kak. Ibadah yang saya inginkan itu yaitu ibadah yang serius dan dimana fokus kepada satu tujuan, bahwasanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan seperti itu Kak. Tidak memikirkan masalah Hal-hal yang lain seperti itu Kak. Iya, kita di dalam beribadah itu harus fokus untuk memuji Tuhan. Kita harus meninggalkan segala pikiran kita di luar. Kita harus meninggalkannya dan tidak harus mengingatnya di dalam gereja itu. Tetapi kita harus memberikan dalam diri kita pembaharuan untuk menjadi kudus. Nah, demikianlah bahan PA kita pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita bersama dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu. Engkau masih memberkati kami. Bapa, biarlah Bapa apa yang kami dapatkan pada saat ini, Engkau yang memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Shalom.